Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada siang menjelang sore, kami berada di Kecamatan Aikmel, Desa apa? Desa Aikmel Barat. Nah, jadi kami bersama dengan petugas inseminasi buatan atau paramedis inseminasi buatan plus paramedis kesehatan hewan, namanya Pak Eko Saputra ya. Beliau ini adalah seorang inseminator sekaligus petugas kesehatan hewan. Jadi dia dapat laporan dari peternak akan melakukan pelayanan inseminasi buatan. Silakan Pak Eko. Silakan Pak Eko dipersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Jadi sapinya sudah siap ini. Jadi sapi ini sapi Bali, kemudian dikawin menggunakan bibit apa Pak Eko? Ya, bibit strosimental. Jadi dipersiapkan ini alatnya gun, plastik sheet, kemudian glove, tisu. Nah, ini harus dibersihkan dulu gunnya ini supaya tidak kena infeksi ya. Pak Madel. Jadi kita mau melihat petugas kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pelayanan inseminasi buatan. Nanti kami akan menjelaskan terkait dengan inseminasi buatan. Misalnya kenapa terjadi kawin berulang. Itu yang akan coba kita jelaskan nantinya. Nah, setelah itu dibersihkan. Nah, ini adalah termos di mana di dalamnya itu ada straw atau ada ada straw simental. Nah, ini dia straw simental. Jadi seharusnya dilakukan towing, tapi di towing di rumah langsung dibawa ke sini. Nah, kemudian dimasukkan strawnya ke gunnya, dimasukkan, kemudian digunting ujungnya, karena kalau tidak digunting ujungnya nanti spermanya tidak bisa keluar. Ya, kemudian ditutup menggunakan plastik sheet. Ya, mulailah. Ini adalah praktis ya. Praktis aplikasi IB di tingkat lapangan dengan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan. Jadi Pak Eko ini sudah banyak yang di IB, jadi sudah banyak sapi yang dibuntingi sama Pak Eko ini, sehingga anaknya di mana-mana. Nah, ini adalah sapi Bali ya. Sudah kawin sebelumnya ini sapinya? Sudah. Itu anaknya sudah. Oh ini anaknya sudah melahirkan simental. Jadi masyarakat kita yang ada di Lombok Timur ini sangat senang sekali kalau sapinya dikawin dengan simental karena harganya yang berlipat ganda. Nah, kemudian divalvasi rektal dulu. Jadi ada titik-titik kritis dalam kita melakukan inseminasi buatan. Nanti coba kita uraikan apa titik-titik krusial dalam kita melakukan inseminasi buatan. Nah, ini cairannya, ini sangat bagus, ini birahinya
Jadi cairannya jernih. Ini menandakan bahwa sapinya ini sangat bagus sekali. Kemudian dilap supaya kotorannya tidak masuk ke daerah saluran reproduksi, supaya tidak terjadi infeksi. Jadi harusnya pantatnya lebih bersih lagi supaya tidak masuk ke dalam dan menyebabkan infeksi. Jadi kalau cairannya yang keluar itu bening, itu menandakan sapinya dalam kondisi bagus. Tapi kalau dia keruh seperti awan, itu ada infeksi, kebocoran dari mukus yang kita kenal dengan endometritis. Nah, sudah selesai IB-nya. Luar biasa ini Pak Eko, dia pintar sekali. Anaknya sudah 10 ini. Berapa anaknya yang anak betulan? Sudah satu, bikin lagi. Ya. Pak, sudah berapa dapatnya dari Pak Eko? Baru satu. Baru satu. Sudah berapa bulan? Itu kan di luar. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Kalau dihargakan itu berapa harganya? Kalau Pak Eko ngawin sapi di sini berapa kali langsung jadi? Kadang 1 kali, kadang 2 kali. Pernah 2 kali? Pernah. Ini kan 2 kali. Oh, ini yang kedua kali. Nah, ini sudah 2 kali dikawin ini. Mudah-mudahan kawin yang kedua ini. Baru pertama ini yang dulu 2 kali. Oh, yang dulu 2 kali. Nah, ini mudah-mudahan nanti sapinya sekali dikawin langsung bunting. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan inseminasi buatan bersama petugas kita ini Pak Muhammad Eko Saputra. Jadi untuk IB sudah dilaksanakan. Nah, tadi kita juga mendengar dari peternak bahwa untuk kawin suntik untuk IB-nya itu dikawin ada yang 2 kali. Nah, ini mudah-mudahan 1 kali bisa bunting. Jadi kegagalan IB itu yang kita sebut dengan repeat breeding. Itu kegagalan IB itu banyak penyebabnya. Di mana repeat breeding itu merupakan bukan sebuah diagnosa, tapi repeat breeding itu adalah awal atau gejala awal dari suatu penyakit. Di mana kalau kita ulas sedikit untuk kegagalan IB itu banyak sekali faktornya untuk kegagalan IB. Bisa yang pertama karena sapinya, di mana sapinya itu terjadi gangguan reproduksi. Nah, misalnya seperti endometritis. Tadi sudah kita jelaskan kalau endometritis itu gejala khasnya itu ketika dia birahi, kemudian keluar leleran, tapi dia berbentuk awan. Ada awan yang ada warna putih di cairannya itu terjadi ada gangguan reproduksi, itu endometritis. Yang selanjutnya selain sapinya bisa disebabkan karena stronya. Jadi stronya itu bisa disebabkan karena terlalu lamanya di luar. Jadi kita lihat karena fasilitas kita yang sangat terbatas, di mana harusnya itu dilakukan towing, tapi karena fasilitasnya cuma yang dimiliki oleh petugas kita itu adalah termos kecil, kemudian dia masukkan di sana, itu sudah towing. Nah, ini kecepatan inilah yang menentukan sapinya bunting atau tidak. Karena kalau terlalu lama di luar, itu menyebabkan setronya itu atau bibit spermanya itu semakin lemah, bahkan sampai mati. Jadi kalau dia lemah, maka kekuatan untuk kawin, untuk menembus dinding sel telur itu menjadi lemah juga atau menjadi berkurang. Itu kalau dari sisi stronya. Makanya kita harapkan petugas itu
begitu dia mengambil straw dari kontainer, dia harus segera, paling tidak 15 menit dalam perjalanan, dia harus segera kawin. Nah, kalau lebih dari itu bisa menyebabkan kegagalan IB karena semakin lama spermanya itu semakin berkurang. Yang selanjutnya adalah yang paling krusial dalam kita melakukan IB itu adalah waktu, ketepatan waktu dalam meng-IB. Karena kita lihat bahwa di mana waktu-waktu itu sangat menentukan dalam jadi atau tidaknya kebuntingan. Di mana ketika kalau kita melihat misalnya siklus birahi daripada ternak atau dari sapi itu adalah 18 jam. Di mana akhir daripada estrus itu dia mengalami ovulasi. Nah, ovulasi inilah yang nanti menentukan waktu kawinnya. Jadi kalau biasa petugas kita di lapangan, kalau sapinya itu birahinya pagi ya, dikawin biasa dikawin dia sore. Karena kalau dia pagi sampai sore itu 12 jam. Jadi 12 jam. Jadi waktu yang tepat untuk kawin itu sebelum dan sesudah estrus. Itu yang paling ideal untuk kita melakukan IB. Makanya kalau dia birahinya pagi, maka sore dikawin, nanti diharapkan pertemuannya itu terjadi pertemuan antara sperma dengan sel telur. Jadi kalau dia sore dikawin, kemudian spermanya itu mengalami kapasitasi di dalam itu selama kurang lebih 6 sampai 12 jam. Kemudian sel telurnya itu setelah birahi kemudian dia mengalami ovulasi, diharapkan nanti terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, ini ketepatan dalam meng-IB itu sangat penting untuk diperhatikan oleh petugas kita. Kegagalan IB itu sehingga terjadi kawin berulang, itu penyebabnya tadi bisa karena sapinya dalam penanganan kelahiran misalnya, sapinya tidak bersih, tidak dibersihkan, saluran reproduksinya tidak dirawat, sehingga terjadi infeksi. Nah, terjadi namanya endometritis. Ada endometritis yang klinis, ada yang subklinis gitu. Itu tentang sapinya. Kemudian terkait dengan waktu kawin. Waktu kawin ini terkait dengan petugas. Nah, kalau petugasnya memiliki ilmu tentang ketepatan dalam mengawin, maka dia akan tahu kapan waktu yang tepat untuk kita kawin sapinya. Kemudian spermanya bagaimana, apakah masih bagus, motilitasnya masih bagus. Nah, itu yang paling penting untuk kita ketahui. Jadi kalau itu yang kita perhatikan dengan bagus, maka kita bisa tekan angka kegagalan IB atau repeat breeding. Jadi repeat breeding itu sekali lagi bukan merupakan sebuah diagnosa, tapi merupakan sebuah gejala dari adanya penyakit. Misalnya kalau dia endometritis, maka dia akan kawin berulang, tidak jadi-jadi perkawinannya karena di dalam rahimnya itu terjadi infeksi. Kalau spermanya lemah, maka tidak akan terjadi pertemuan karena motilitasnya juga terganggu. Seandainya misalnya sapinya bagus, motilitasnya bagus, tapi waktu kawinnya yang tidak tepat. Nah, misalnya terlalu cepat dikawin, pagi dia birahi, kemudian dikawin, nah itu terlalu cepat. Karena dia terlalu cepat, sehingga spermanya itu terlalu lama menunggu di dalam saluran reproduksi betina, sehingga menunggu dan akhirnya mati. Karena sperma itu memiliki masa hidup. Jadi karena masa hidupnya yang tidak terlalu lama, sehingga ketepatan waktunya juga sangat diperhatikan. Kalau dia terlalu terlambat untuk dikawin, maka yang capek menunggu ini adalah sel telurnya. Nah, terlalu lama sel telur menunggu di dalam rahim juga kurang efektif, sehingga sel telurnya itu akan bergerak atau akan mengalami kelemahan atau kematian.
maka itu faktor-faktor dari kegagalan IB. Itu yang sedikit yang kita kenal dengan kawin berulang atau repeat breeding. Jadi kalau kita tanya Pak Eko, kira-kira kalau di lapangan itu sapinya itu berapa kali dikawin? Paling banyak kira-kira. Paling banyak ya 5 kali. 5 kali itu sapi apa? Eksotik semental. Eksotik simental kira-kira F berapa? F2. F2. Kalau sapi Bali? Sapi Bali 3 kali paling. Kalau sapi Bali berapa kali dikawin sampai jadi? Ada yang sekali? Banyak. Paling tinggi? Paling tinggi itu 2-3 kali. 2 kali. Kalau dia eksotik? 5 Paling kali. sering, paling banyak berapa kali? Paling banyak itu 5 kali. 5 kali. Paling sedikit? Sekali. Sekali itu yang apa? F1? F1. Kalau F2-nya? Sering. Sering ya. Jadi saya jelaskan sedikit di sini, sapi juga sangat berpengaruh untuk kegagalan IB atau repeat breeding. Dimana kalau sapi Bali, jadi sapi Bali kita itu terkenal dengan kesuburannya ya. Sehingga kadang kalau sapi Bali yang baru pertama kali kita kawin suntik, itu sekali langsung jadi. Tentunya dengan faktor-faktor yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi kalau sapi Bali itu tingkat kegagalannya sedikit atau kawin berulangnya. Nah beda dengan eksotik. Jadi kalau sapi eksotik apalagi dia F2, F3 ya, itu bisa sampai 5 kali dikawin. Kalau F1 itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Dimana kalau kita lihat di sini bahwa perkawinan antara sapi Bali dengan setero eksotik itu akan melahirkan persilangan namanya F1. Jadi kalau F1 itu tingkat kesuburannya masih bagus, tapi kalau F2, F3 itu tingkat kesuburannya rendah. Sehingga sapi-sapi yang eksotik, yang F2, F3 itu kegagalan IB-nya itu sangat tinggi. Sehingga kita bisa lihat dari laporan-laporan bahwa untuk apalagi dia F3 itu tingkat kegagalannya sangat tinggi. Nah, sehingga misalnya jantan juga. Untuk jantan juga bisa dia mandul. Jadi jarang kita lihat pejantan eksotik itu bisa mengawini, jarang ya. Ada kita temukan sapi jantan eksotik yang bisa jadi pemacek atau di pejantan kawin. Tapi jarang kita temukan. Karena sapi jantan itu dia juga berpengaruh. Jadi tingkat hormon atau birahinya itu sangat rendah. Sehingga menaikinya itu agak sulit dia kalau jantan. Nah ini penyebabnya kalau jantan itu tingkat hormon birahinya itu sangat rendah. Sehingga jarang kita lihat pejantan-pejantan untuk eksotik itu mau menaiki. Jadi ukuran sapi pejantan yang bagus itu, begitu dia lihat betina, itu dia bisa menaiki. Itu ukuran bahwa sapi jantan itu hormon birahinya itu sangat tinggi. Nah itu sekilas tentang sapi kita, sapi eksotik maupun sapi Bali. Sehingga banyak masyarakat kita yang kawin sapi itu pakai induknya Bali, kemudian dimasukkan simental. Nah, itu jadi sapi Bali yang betina itu dijadikan sebagai induk untuk tabungan. Nah, nanti dimasukkan sapi eksotik lahir itu harganya sangat tinggi. Baru lahir aja itu sudah 5 juta bisa baru lahir. Kalau sudah 5 bulan ada belasan juta, ada 15 juta. Nah itu sedikit penjelasan kami terkait dengan kegagalan IB dan IB-nya sendiri. Tadi kita sudah saksikan ada kegiatan IB yang dilakukan oleh petugas kita di lapangan. Kemudian titik-titik krusialnya, sebenarnya titik-titik krusial dalam meng-IB itu pertama adalah waktu kawinnya, kemudian kebersihan daripada pulvanya,
hanya begitu dirogoh itu harus dibersihkan supaya tidak ujung daripada gan ini itu tidak kotor. Karena kalau kotor itu masuk ke saluran reproduksi itu menyebabkan infeksi karena dia adalah benda asing yang tidak diharapkan di rahim itu. Nah, kemudian ketepatannya dalam melakukan IB. Nah, itu adalah kunci atau titik-titik kritis dalam melakukan IB. Jadi titik kritisnya adalah ketepatan dalam meng-IB, kemudian mencegah adanya infeksi yang masuk dalam saluran reproduksi dan dijaga supaya spermanya itu tetap bagus motilitasnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Muhammad Eka Saputra mau kita kunjungi ke lapangan. Ini beliau ini sangat luar biasa sekali. Sudah banyak yang dibikin sapi bunting dan sudah banyak yang melahirkan. Ini salah satu contohnya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.